Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya turun di tengah ibadah ini, dan kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan melawat kehidupan kita. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal 2 ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di sini kita melihat bahwa Rut meminta izin sekaligus memohon doa restu dari Naomi, dan ia pun direstui oleh Naomi. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya menjadi kehidupan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Adapun permohonan Rut kepada Naomi dibagi atas satu, berkat biarkanlah aku pergi ke ladang. 2, memungut bulir-bulir jelai gandum. 3, di belakang orang yang murah hati kepadaku. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali memperhatikan tentang hal ketiga. C, di belakang orang yang murah hati kepadaku. Seri kedua, dalam kurung seri kedua. C, di belakang. 3, di belakang orang yang murah hati kepadaku, dalam kurung seri kedua. Puji Tuhan. Jadi hal ketiga ini, di belakang orang yang murah hati kepadaku, ini adalah seri kedua. Pada minggu lalu telah saya sampaikan bagian yang ketiga, seri pertama, dan sekarang seri kedua. Amin. Puji Tuhan. Baik, Rut 2, kita kembali membaca Rut 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Artinya Rut adalah pribadi yang tidak mau menonjolkan diri. Ya, memungut jelai di belakang penyabit-penyabit artinya Rut adalah pribadi yang tidak mau menonjolkan diri. Memang sebaiknya seorang imam, seorang hamba Tuhan tidak perlu menonjolkan dirinya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 14, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Demikian firman Tuhan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 9 karunia Roh El Kudus, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. 9 karunia Roh El Kudus, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Puji Tuhan. Ini harus kita ketahui dengan pasti. Saudaraku, kalau seorang hamba Tuhan menyadari hal ini, maka di dalam dirinya tentu tidak ada penonjolan diri. Amin, saudaraku. 9 karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan Roh Kudus, saudaraku, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Kalau seorang imam, seorang hamba Tuhan menyadari hal ini, maka di dalam dirinya tentu tidak ada penonjolan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 17 dan 19. Ayat 17 dan 19. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Saudaraku, kalau salah satu anggota tubuh menonjolkan dirinya, maka tidak akan mengakui anggota tubuh yang lain. Maka ia akan tidak mengakui anggota tubuh yang lain. Pendeknya, tubuh Kristus tidak terlihat. Tubuh Kristus tidak terbentuk atau tidak terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Berarti telah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, saudaraku, kitab seluruh Alkitab jumlahnya adalah 66 kitab. Diawali dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Juga soal nikah ini diawali di dalam kitab Kejadian, kemudian diakhiri di dalam kitab Wahyu. Amin, saudaraku. Soal nikah itu diawali di dalam kitab Kejadian. Berarti terwujudnya pembangunan tubuh Kristus setelah Allah mengadakan operasi besar-besaran, lalu mengambil dari salah satu tulang rusuk Adam, lalu dibangunkanlah seorang perempuan Sama artinya terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sehingga inilah yang disebut nikah Adam dan Hawa. Kemudian setelah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, itu terjadi di dalam pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka sekali lagi saya tandaskan, seorang imam atau seorang hamba Tuhan tidak perlu menonjolkan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalaupun kita memiliki kelebihan, potensi, dan juga punya kemampuan daya di dalam hal berkorban, tidak perlu menonjolkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 11. Galatia 6 ayat 11. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Saudaraku, sidang jemaat di Galatia menjadi huruf-huruf yang tertulis. Itu adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Sidang jemaat di Galatia menjadi huruf-huruf yang tertulis. Itu adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Puji Tuhan. Kita merindu supaya kiranya firman itu dimateraikan di dalam loh daging, ditukik di dalam hati kita, supaya kita sekaliannya betul-betul menjadi surat pujian, surat Kristus. Amin, saudaraku. Menjadi surat Kristus, surat pujian yang dapat dikenal dan dibaca oleh setiap orang. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Di sini pun kita perhatikan sidang jemaat di Korintus akhirnya menjadi surat pujian dan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang. Juga itu hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Juga itu merupakan pelayanan
hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Puji Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, pada ayat 1 Rasul Paulus berkata, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 1 ini menjelaskan pribadi Rasul Paulus bahwa dia tidak menonjolkan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali lagi memperhatikan Galatia pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kita awali pembacaan ayat 11 walaupun tadi sudah dibaca. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ayat 12 sampai dengan ayat 13. Mereka yang secara hamba Tuhan yang lain, maksudnya mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermega atas keadaanmu yang lahiriah. Puji Tuhan. Di sisi lain ada hamba-hamba Tuhan yang suka menonjolkan diri, yang suka menonjolkan dirinya dengan cara menyunatkan sidang jemaat secara lahiriah. Tujuannya agar mereka dapat memegahkan diri. Jadi hasil penyunatan itu dengan penyunatan itu maka mereka akan memegahkan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di sisi lain ada hamba-hamba Tuhan, saudaraku, memegahkan diri dengan cara memaksa sidang jemaat di Galatia untuk segera disunat. Nah, apabila sidang jemaat ini disunat, dari hal inilah nanti mereka merasa bahwa mereka layak untuk menonjolkan dirinya. Amin, saudaraku. Seolah-olah mereka sudah menunjukkan suatu hasil kerja nyata, hasil kerja yang luar biasa, sehingga dengan demikian mereka dapat menonjolkan diri. Tetapi Rasul Paulus tidak demikian. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau menonjolkan dirinya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun baik sidang jemaat di Galatia maupun sidang jemaat di Korintus, bahkan sidang jemaat yang lainnya telah menjadi surat Kristus, telah menjadi surat pujian oleh hasil dari pelayanannya. Namun ia tetap tidak menonjolkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus tidak mau memegahkan dirinya, sekalipun sidang jemaat di Korintus dan sidang jemaat di Efesus dan sidang jemaat yang lainnya yang ada di Asia Kecil telah menjadi surat Kristus, surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal. Rasul Paulus tidak mau menonjolkan dirinya selain bermegah atas salib Kristus. Selain bermegah atas salib Kristus, dia bermegah atas salib Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karenanya dia dengan tegas berkata, oleh karena salib itu dia dengan tegas berkata, saudaraku, sebab oleh dunia tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus,
sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan, dia Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang mau terbeban dengan dunia, dengan segala isinya. Jadi ini ada kaitannya dengan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab pembangunan tubuh Kristus yang sempurna itu dimulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, seperti kilat yang memancarkan cahayanya, melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi sekali lagi saya katakan, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini jelas berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna ini dimulai dari diri kita masing-masing. Maka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna ini, saudaraku, ini sudah merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Memang dibutuhkan pengorbanan. Sebagaimana tadi pernyataan Rasul Paulus, aku disalibkan bagi dunia, dunia bagiku. Karena salib. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Maka kalau betul-betul kita bertanggung jawab di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, maka kehidupan yang seperti ini tidak menonjolkan dirinya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Siapa yang mau bertanggung jawab di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dimulai dari kita. Ya, amin, saudara. Saya juga harus menghormati nikah saya. Istri saya juga sebaliknya harus menghormati. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang nikah berarti telah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Barulah nanti terjadi pesta nikah. Jadi pesta nikah itu terjadi sesudah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Maka orang muda juga belajar menghargai hubungan intimnya, nikah rohaninya dengan Tuhan. Awasi diri masing-masing, awasi pengajaran yang sudah kita terima. Dari sejak kecil kita menerima didikan dari Tuhan, seperti pesan Rasul Paul kepada anak kekasihnya Timotius. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, 1 Korintus 9 ayat 1. 1 Korintus 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Ya, merdeka maksudnya. Kemudian, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, antara lain, A. Bukankah aku rasul? B. Bukankah aku orang bebas? Maksudnya merdeka, dimerdekakan oleh salib. 3. Atau C. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ini terjadi ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut Firdaus. Dan dia telah menyampaikannya kepada sidang jemaat di Korintus setelah 14 tahun ia melayani Tuhan. D. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi kesimpulannya, sidang jemaat di Korintus dan sidang jemaat
Yang lainnya yang di Asia Kecil adalah buah pelayanannya di hadapan Tuhan. Adalah buah pelayanannya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dari pernyataan-pernyataannya pada ayat 1 ini, begitu hebatnya Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Baik juga di dalam Filipi pasal yang kedua, dia memiliki kelebihan-kelebihan secara lahiriah. Tetapi setelah dia memiliki Kristus di dalam dirinya, semua hal-hal itu dianggap menjadi sampah. Puji Tuhan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus tidak bermega terhadap perkara-perkara lahiriah, selain berbega atas salib Kristus. Dan dia sudah disalibkan bagi dunia, dan dunia disalibkan bagi dia. Oleh karena salib jadi oleh dunia. Jadi dunia telah disalibkan bagi dia, dan dia bagi dunia. Puji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa tentunya ya. Amin, saudaraku. Ayo belajar bertanggung jawab. Tidak perlu menonjolkan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Puji Tuhan. Saudaraku, namun ada orang yang tidak mengakui Paulus sebagai rasul. Namun rupa-rupanya ada juga orang yang tidak mengakui Paulus sebagai rasul. Tetapi Rasul Paulus mempunyai prinsip. Sekalipun dia tidak diakui sebagai seorang rasul, tetapi Rasul Paulus rupa-rupanya mempunyai prinsip bahwa sidang jemaat sebagai buah pekerjaannya di dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulannya. Boleh saja orang tidak mengakui pelayanannya, boleh saja orang tidak mengakui jabatannya sebagai rasul, tetapi Rasul Paulus memiliki sebuah prinsip, mempunyai prinsip bahwa sidang jemaat sebagai buah pekerjaannya di dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulannya. Saya juga berani menandaskan malam ini, saya sekalipun orang mungkin tidak mengakui saya sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi sidang jemaat sebagai buah pelayanan saya, pekerjaan di dalam Tuhan adalah meterai dari jabatan gembala yang saya terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Itu. Jadi sidang jemaat yang berada di dalam penggembalaan GPT Betania itulah meterai dari jabatan yang saya terima dari Tuhan. Jabatan saya adalah gembala. Sekalipun mungkin ada orang tidak mengakui saya sebagai hamba Tuhan. Hal yang senada juga berlaku bagi imam-imam. Mungkin tidak diakui oleh orang dunia ini tidak mengakui. Tetapi buah pekerjaan itu adalah meteraimu sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di dalam hal ini jelas-jelas bahwa Rasul Paulus tidak menonjolkan dirinya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dengan pengertian inilah kerohanian kita semakin maju, bukan semakin hari semakin merosot. Semakin hari harus nyata perkembangan rohani, kemajuan rohani di hadapan Tuhan. Jadi ukuran pemakaian Tuhan bukan mata manusia,
bukan pengakuan dari mulut manusia, tetapi hasil dari buah pekerjaan itu sendiri di hadapan Tuhan. Biarlah kita kerjakan itu dengan tulus hati, bukan karena sebuah peraturan dan perintah manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi dalam hal ini Rasul Paulus tidak mau menonjolkan dirinya, ya. Amin, saudaraku. Persis seperti Rut memungut jelai gandum di belakang penyabit-penyabit. Tidak perlu ada penonjolan diri. Yang terpenting adalah meterainya itu hasil dari buah pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca kitab Rut pasal yang kedua. Ayo, jangan diukur oleh mata saudara-saudara, jangan diukur oleh perkataan manusia, rohani kita jangan diukur, tetapi ukurannya adalah buah pekerjaan di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Itu meterainya. Ya, silakan orang mau bilang apa saja, ya. Tidak perlu kita menjadi tawar hati, kecut hati, atau sampai akhirnya jadi minder, putus asa, patah semangat dalam melayani Tuhan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya buah pekerjaan. Itu meterainya, ya. Bahwa kita sebagai imam-imam, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Yang hadir teramat lebih imam-imam. Amin, saudaraku. Amin. Kita kembali membaca kitab Rut pasal yang kedua. Ayat 7. Rut 2 ayat 7. Tadi ia berkata, ini setelah ada di lokasi di ladang, ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Rut berkata kepada pengawas pekerja-pekerja di ladang, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan. Kalimat ini memberi pengertian kepada kita dua hal. Pengertian rohani dari kalimat ini ada dua. Satu, atau yang pertama, Rut adalah pribadi yang konsekuen dengan perkataannya. Pengertian rohaninya ada dua. Yang pertama, Rut adalah pribadi yang konsekuen dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukan konsekuen artinya perkataan dan perbuatannya sama, atau perbuatannya itu sesuai dengan perkataannya. Itu orang yang konsekuen. Puji Tuhan. Dan sama seperti Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dia membuat suatu perencanaan tidak dengan serampangan. Artinya hari ini ya, besok tidak. Hari ini ya, tetapi besok menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus tidak seperti itu. Puji Tuhan. Sebab dia menyadari di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat 29 bahwa janji Tuhan itu seperti janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Puji Tuhan. Dia yakin bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak ragu kepada janji firman Tuhan. Sehingga dia pun melayani tidak dengan serampangan. Amin, saudaraku. Yakin dengan firman Tuhan. Haleluya. Rut juga sama. Dia yakin, dia percaya terhadap janji firman Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti
Berarti perkataan dan perbuatannya menjadi kesaksian. Jadi orang yang konsekuen itu perkataan dan perbuatannya sama, atau perbuatannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Amin, saudaraku. Sehingga perkataan dan perbuatan itu sendiri menjadi kesaksian yang besar, menjadi suatu kesaksian yang dahsyat, luar biasa, dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Kesaksian itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan sampai saudara mempermalukan Tuhan Yesus dengan sikap-sikap yang tidak terpuji. Apalagi imam-imam, ya, saya ingatkan itu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan saudara nekat melakukan sesuatu yang najis di hadapan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan saja supaya saudara tidak mengalami suatu kerugian yang besar kelak. Sebab apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari segera kita perhatikan Kisah Rasul 7. Di sini kita akan melihat suatu kesaksian yang besar. Oleh karena perkataan dan perbuatannya sama. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir, sehingga ia berkuasa dalam perkataan dan berkuasa dalam perbuatannya. Berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya. Berarti baik perkataan dan perbuatannya menjadi kesaksian. Oleh karena berkuasa dalam perkataan dan perbuatan menjadi suatu kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa. Amin, saudaraku. Persis seperti pedang bermata dua. Sisi satu perkataan, sisi lain perbuatan. Itu pedang bermata dua. Sisi lain, sisi satu perkataan, sisi satu perkataan, sisi lain perbuatan. Amin, saudara. Jadi persis seperti pedang bermata dua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau seorang hamba Tuhan hanya berkuasa dalam perkataan tapi tidak berkuasa dalam perbuatan, itu bukan pedang bermata dua, hanya bisa menunjuk-nunjuk dosa, tapi dosanya tidak ditunjuk. Tetapi kalau dia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya, persis seperti pedang bermata dua. Sisi satu perkataan, sisi lain dari pedang itu perbuatan. Sisi satu perkataan, sisi satu perbuatannya. Jadi persis seperti pedang bermata dua. Ini suatu kesaksian yang luar biasa. Kalau kita perhatikan kesaksian Raja Salomo, kesaksiannya di mata rakyatnya luar biasa. Dan oleh karena kesaksian itulah semua rakyat takluk tunduk kepada Salomo. Bukan karena dia seorang tentara dengan kekuatannya, dengan hikmat menjadi suatu kesaksian. Betul-betul dia pedang bermata dua untuk menyelesaikan perkara dari dua nikah yang hancur. Dia menggunakan sebilah pedang tajam, pedang bermata dua. Sehingga dengan kesaksian ini dia luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Lihatlah keadaan pedang bermata dua, suatu kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Pedang bermata dua, dia menusuk amat dalam. Dia menusuk amat dalam. Haleluya. Kalau pedang yang tumbul, ia tidak dapat menusuk amat dalam. Kalau kesaksiannya tidak dahsyat, dia tidak sanggup menusuk amat dalam. Hanya kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, sanggup menusuk amat dalam. Amin, saudaraku. Sebab di sini dikatakan bahwa firman Allah itu kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, sehingga dia menusuk amat dalam, sehingga berkuasa memisahkan tiga perkara: satu, jiwa dan roh; dua, sendi-sendi dan sumsum; tiga, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi intinya di sini, sanggup menyucikan dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, juga pertimbangan dan pikiran hati tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Hanya dapat ditembusi oleh pedang bermata dua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, siapa yang dapat menyucikan? Siapa yang berkuasa dapat menyucikan, menegur dosa? Ahli Taurat, orang Farisi, dan tua-tua orang Yahudi. Kalau bukan pedang bermata dua, itulah pribadi Yesus Kristus. Dialah firman Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dia sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ini sesuatu perkara yang tidak dapat ditembusi oleh mata manusia selain pedang bermata dua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sebab itu, biarlah kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang konsekuen, sehingga perkataan sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan perkataan yang terucap dari mulut. Amin, saudaraku. Ini merupakan kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang dahsyat dimanapun kita berada, dimulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mulai lagi. Kita kembali memperhatikan Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Coba kita kembali membaca Kisah Rasul pasal 7.
Perhatikan Kisah Rasul 7 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi di sini kita perhatikan, saudaraku, di sini kita perhatikan bahwa tadi ia diasuh dan dididik dengan segala hikmat orang Mesir, sehingga ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Lalu pada ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudaraku, tetapi terlebih dahulu Musa, saudaraku, tadi kita sudah melihat Musa tadi berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya. Tetapi terlebih dahulu Musa menerima ASI, air susu ibu, ASI. Amin, saudaraku. Terlebih dahulu dia diasuh dan disusui oleh ibunya. Terlebih dahulu dia menerima ASI. Amin, saudaraku. Sebelum akhirnya dia setelah dia disusui, setelah dia menerima air susu ibu, ketika anak itu telah besar, ayat 10, dibawanya kepada putri Firaun. Berarti kalau Musa berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya, ia terlebih dahulu menerima ASI, air susu ibu. Amin, saudaraku. Terlebih dahulu ia menerima ASI, air susu ibu. Itu menunjuk kepada firman Allah yang benar dan murni. Itu menunjuk kepada firman Allah yang benar dan murni. Air susu ibu itu menunjuk kepada firman Allah yang benar dan murni, tidak dicampur-campur. Amin, saudaraku. Jangan sampai seorang ibu karena belas kasihannya dia lupa bahwa dia adalah seorang bayi kecil. Tiba-tiba dikasih semua makanan, minuman, nanti itu membuat dia jadi sengsara. Tetapi seorang bayi Musa, terlebih dahulu dia disusui atau diberi air susu ibu, ASI. Itu tidak boleh dilupakan. Itu menuju kepada firman Allah yang benar dan murni. Berdoa saja selalu kepada Tuhan, supaya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita senantiasa menikmati firman Allah yang benar dan murni, seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya, seperti seorang ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya, anak bayi yang menerima air susu ibu. Puji Tuhan. Air susu ibu itulah firman Allah yang benar dan murni. Berarti tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Amin, saudaraku. Berarti tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Untuk yang kesekian kali saya katakan bahwa
pengertian dari firman Tuhan yang ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan dengan cerita-cerita siapa jempol, dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat kosong dan lain sebagainya. Kemudian dikurangkan artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, teori kemakmuran. Artinya orang Kristen diberi suatu pengertian bahwa orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Dininabobokan dengan pengertian seperti ini, dimanjakan. Kemudian yang kedua diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat, tetapi salib tidak ditegakkan. Sebab itu untuk yang kesekian kali pula saya menyampaikannya, biar sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata, kalau orang itu tidak mau memikul salibnya, maka mukjizat tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita terlebih dahulu menikmati air susu ibu. Ibu itu merujuk kepada seorang gembala yang harus mengasuh. Apa tandanya seorang gembala mengasuh sidang jemaat yang dilayani, yang dipercayakan oleh Tuhan? Senantiasa memberi air susu ibu, firman Allah yang benar dan murni, tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan, sampai nanti dia bertumbuh besar dan memperoleh hikmat yang besar, sehingga perkataan dan perbuatannya, sehingga Musa pada akhirnya berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya. Amin, saudaraku. Biar kita senantiasa diasuh, berarti menerima air susu ibu, firman Allah yang benar dan murni, tidak ditambah, tidak dikurang. Sehingga demikian akhirnya kita sehingga berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Beda dengan firman yang dicampur-campur, tidak benar dan tidak murni. Ia tidak akan berkuasa dalam perkataan dan tidak berkuasa dalam perbuatannya. Sekalipun terlihat dia hebat, seperti terlihat ibadah itu dijalankan dengan hikmat dan rendah hati, tapi sebetulnya tidak ada kuasanya. Itu yang harus kita sadari sore malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Musa mendapat ASI? Ini pertanyaan besar bagi kita. Amin, saudaraku. Kenapa kita mendapatkan firman Allah yang benar dan murni? Mari kita selidiki terus. Kisah Rasul 7 ayat 20. Kisah Rasul 7 ayat 20. Kisah Rasul 7 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah, mulai ayat 19, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ayat 20, perhatikan. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu akhirnya dibuang ke sungai Nil. Perhatikan, pada waktu Musa lahir, ia elok di mata Allah. Ia elok di mata Allah. Kita lihat pernyataan yang senada di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Ibrani pasal 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi kalau Musa akhirnya mendapat air susu ibu, firman Allah yang benar dan murni, karena elok rupanya,
karena elok rupanya di mata Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Elok rupanya. Lihat persamaannya, persamaan kata elok di dalam Kejadian, persamaan kata elok di dalam kitab Kejadian. Pasal Keluaran, maksud saya, Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, persamaan kata elok. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 2. Perhatikan. Musa lahir dan diselamatkan. Ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lewi dengan Lewi. Amin, saudaraku. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kata elok, persamaan kata elok adalah cantik. Kenapa Musa menjadi pribadi yang elok, cantik di mata Allah? Karena dia lahir dari pasangan Lewi dengan Lewi. Lewi adalah salah satu suku dari orang Israel. Amin, saudaraku. Salah satu suku dari orang Israel. Puji Tuhan. Saudaraku, sebetulnya Lewi ini pada akhirnya Lewi ini akhirnya dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam ruangan suci bersama dengan imam-imam. Karena pada akhirnya mereka berpihak kepada Tuhan. Sejak penyembahan patung emas tuangan, anak lembu emas tuangan, dari sejak itulah Lewi, satu suku, itulah Lewi berpihak kepada Tuhan. Berpihak kepada Tuhan. Dia tidak berpihak kepada daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dari sejak itulah mereka diizinkan untuk melayani Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang melayani Tuhan harus merupakan menjadi pasangan yang seimbang. Lewi dengan Lewi juga. Maka pemuda-pemudi, remaja, hati-hati di dalam pergaulannya. Jangan sampai anak-anakku yang muda, yang remaja, muda-mudi, jangan sampai engkau nekat dalam pergaulan yang tidak beres di luar sana. Saya ingatkan itu. Di atas mimbar ini saya berani berkata. Kenapa saya harus berkata? Karena Tuhan yang menyuruh itu kepada saya. Tentu ada di antara kita yang sudah mulai nekat dengan orang dunia sana. Maka Tuhan percayakan perkataan ini keluar dari mulut saya. Itu bukan suatu kebetulan. Amin, saudaraku. Kalau engkau sudah dengar ini, jangan keraskan hatimu. Ingat, Musa menjadi bayi yang elok, bayi yang cantik, karena dia lahir dari pasangan Lewi dengan Lewi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita lahir bukan dari keturunan hamba Tuhan, tetapi sekarang yang bukan umat Tuhan, tetapi sekarang diakui, dipercayakan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia dimanapun kita berada, hargai. Dengan demikian kutuk nenek moyang terpatahkan. Dimulai dari malam ini, dimulai dari kita sendiri. Amin, saudaraku. Jangan ambil keputusan yang salah, sehingga lahirlah anak yang elok. Maka sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, saya juga harus mengasuh, memberi suatu didikan yang baik, memberi firman, menyampaikan firman yang benar dan murni, supaya akhirnya nanti elok dan cantik. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Mari, kata cantik atau elok di dalam Kidung Agung kita akan temukan di situ. Kidung Agung 1 ayat 5. Kidung Agung 1 ayat yang ke-5 dan 15. Demikian firman Tuhan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ayat 15. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Puji Tuhan. Jadi cantik yang pertama ini dibagi menjadi dua bagian. Digambarkan seperti putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, dan seperti tirai-tirai orang Salma. Puji Tuhan, itu yang pertama, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, putri-putri Yerusalem seperti kemah orang Kedar, seperti tirai orang Salma. Ini yang pertama, seperti kemah orang Kedar. Dan istri pertama, yang kedua seperti tirai orang Salma. Tapi yang pasti di sini ada kemah dan tirai. Kemah berarti menjadi rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Tirai berarti telah mengalami perobekan daging. Amin, saudaraku. Telah mengalami perobekan daging. Ini kehidupan yang cantik di hadapan Tuhan, saudaraku. Bukan karena lipstik, bukan karena dipoles dengan make up, tetapi kecantikan yang semacam ini perlu ditampilkan di hadapan Tuhan, menjadi rumah Tuhan, menjadi kehidupan yang sudah mengalami perobekan daging. Amin, saudaraku. Mengalami perobekan daging. Puji Tuhan. Mengalami penyalipan sampai daging itu dirobek-robek. Ini kehidupan yang cantik. B. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Bagaikan merpati matamu. Bagian yang ke B atau kedua, bagaikan merpati matamu. Ini menunjuk kepada mata yang tulus dalam memandang pekerjaan Tuhan. Mata yang tulus di dalam memandang pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita sudah melihat tetapi pura-pura tidak melihat. Ini mata yang tidak tulus. Amin, saudaraku. Dari sinilah kecantikan, keelokan itu nampak di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kidung Agung 4 ayat 1. Lanjut kita perhatikan kecantikan berikutnya. Lihatlah, perhatikan firman Tuhan Timon. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telingungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Berikutnya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Puji Tuhan. Kalau berbicara rambut panjang, itu berbicara tentang ketundukan seorang istri kepada suami. Amin, saudaraku. Itu juga merupakan kecantikan. Itu yang menjadikan seseorang menjadi elok di mata Tuhan. Ketundukan itu. Jangan sampai kita tidak tunduk kepada firman karena kekerasan hati, karena pengertian, karena kebenaran diri sendiri, tidak elok. Yang membuat kita menjadi elok, saudaraku, di sini jelas dikatakan bahwa bagaikan merpati matamu di balik telingungmu, kemudian rambutmu bagaikan kawanan kambing.
yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambut panjang itu berbicara tentang ketundukan seorang istri kepada suami. Dan ketundukan itu sama seperti kepada Kristus sebagai kepala. Itu yang membuat seorang istri menjadi elok. Itu yang membuat sidang jemaat menjadi elok. Itu yang membuat gereja Tuhan, tubuh Kristus menjadi elok. Ketundukan itu. Di mana ketundukan itu diperoleh? Di dalam penggembalaan. Di mana ketundukan itu diperoleh? Di dalam kandang penggembalaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di luar penggembalaan tidak ada ketundukan lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian Kidung Agung 6 ayat 4. Kemudian Kidung Agung 6 ayat 4. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kemudian kecantikan itu dapat dilihat dari juita seperti Yerusalem. Juita seperti Yerusalem. Juita artinya buah hati. Juita artinya buah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita semua menjadi buah hatinya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita ada di dalam hatinya Tuhan, menjadi buah hatinya Tuhan. Berarti menjadi kehidupan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Itu buah hati. Kehidupan yang sangat disayangi, kehidupan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Itu buah hati. Kalau Esau, buah daging dari Ishak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua menjadi buah hati. Juita buah hati. Sedangkan Esau buah daging dari Ishak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, dahsyat. Strip pertama itu strip pertama yang kita putar balik. Strip yang kedua, seperti kota Tirsa. Seperti kota Tirsa. Puji Tuhan. Saudaraku, kota Tirsa ini kalau dilihat di dalam Bilangan pasal 26 ayat 33, di dalam Bilangan 26 ayat 33 itu berbicara tentang seorang putri Selafehat, putri dari Selafehat. Selafehat ini tidak mempunyai anak laki-laki selain anak-anak perempuan yang cantik-cantik, tetapi dipercaya oleh Tuhan menjadi panji-panji dari laskar Efraim, karena mereka itu keturunan Efraim. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kepercayaan Tuhan itu juga merupakan menjadi suatu keindahan, menjadi kehidupan yang elok di mata Tuhan. Jangan sampai sesuatu yang dipercaya itu tidak bisa kita beri pertanggungan jawab kepada Tuhan. Tapi kalau kita dipercaya, kita beri pertanggungan jawab, itu kehidupan yang elok. Itulah kota Tirsa, kota yang indah, dan sempat menjadi ibu kota dari Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Puji Tuhan. Saudaraku, tentara Tuhan adalah tentara Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah tentara Tuhan. Laskar-laskar Kristus berkemenangan dalam setiap peperangan. Amin, saudaraku. Itu juga merupakan kehidupan yang elok, cantik di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah kehidupan yang elok, persamaan elok, cantik di mata Tuhan. Kenapa? Sebab dia keturunan dari Lewi dengan Lewi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita
kita kembali memperhatikan Kidung Agung 7 ayat 6. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercipta di antara segala yang disenangi. Itu yang paling tercinta dari yang paling disenangi. Itu berarti elok. Bayangkan, yang paling tercinta dari yang disenangi, persis seperti Esther, Hadassah. Puji Tuhan, pada zaman Raja siapa? Ahasuerus, semua perempuan yang cantik-cantik dikumpulkan di benteng Susan. Semua, tidak ada yang jelek-jelek, semua yang cantik-cantik dikumpulkan di benteng Susan. Tetapi satu yang paling tercinta dari semua yang disenangi, tampillah Esther. Puji Tuhan, dia hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia. Amin. Dia kehidupan yang penuh tunduk, taat, setia, dengar-dengar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu kehidupan yang elok, taat, setia, dengar-dengar, hidup di dalam kemurahan. Taat, setia, dengar-dengar, hidup di dalam kemurahan. Itu pribadi yang paling tercinta dari yang disenangi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat-ayat terakhir, Keluaran pasal yang kedua tadi, ayat yang 6, mulai pembacaan ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jadi, kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang elok, semua karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Semata-mata bukan karena gagah hebat dan kuat kita, bukan karena kita memiliki suatu potensi, bukan karena kita memiliki kelebihan di dalam hal berkorban melimpah-limpah, bukan, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Ingat, kita dipanggil dari kegelapan, kita ditebus dari dosa, dari kejahatan, dari kenajisan, sampai menjadi pribadi-pribadi yang elok dan cantik karena belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.